himpunan begitu. Nah, ini aksi grup ini definisinya seperti apa? Ini kita lihat ya. Ya, jadi di sini kita punya ini ya, punya grup G dulu dengan operasi star katakanlah ya, kemudian identitasnya itu E indeks G besar ini. Ya, nanti untuk seterusnya saya akan menyebut identitasnya itu EG kecuali kalau misalnya grupnya itu sudah tertentu gitu. Kemudian misalkan kita juga punya himpunan tidak kosong A. Ya. A ini tidak ada hubungannya apa-apa dengan G dalam hal ini ya. Tidak ada syarat harus ada hubungan dengan G, jadi ini hanya himpunan. Sekali lagi, G-nya ini adalah grup, jadi berstruktur. Sementara A-nya di sini ini adalah himpunan saja, ya asalkan tidak kosong. Nah, kemudian kita di sini punya fungsi G, ya, G. Maaf, fungsi apa C dot di sini ya, saya notasikan dengan C dot dari mana? Dari G cross A ya ke A. Dari G cross A ke A, artinya berarti C dot itu membawa sebarang elemen ini G, A dari ini ya, G, A dari G cross A ini ke satu elemen di A. Di sini kita notasikan ini notasi C dot G, A, selanjutnya kita sederhanakan menjadi G dot A begini. Ini berlaku untuk semua G anggota G dan semua A yang ada di A. Ya, nah ini fungsi C dot ini disebut aksi grup. Ini mungkin kita bisa mengatakan ini aksi kiri gitu ya, aksi kiri, tapi nanti kirinya akan selanjutnya tidak saya sebut ya untuk memudahkan. Jadi aksi kiri karena ini kalau kita lihat G-nya ini berada di sebelah kirinya A, begitu. Ya. Pada dasarnya kita juga bisa mendefinisikan yang aksi kanan. Disebut aksi kiri ya atau aksi grup gitu aja. G pada himpunan A. Jadi di sini aksi grup G pada himpunan A. Gitu ya. Atau kita bisa mengatakan dalam hal ini grup G ini beraksi pada himpunan A melalui fungsi itu C dot itu. Ya. Jika di sini syaratnya apa untuk menjadi aksi grup ini? Yang pertama, untuk setiap G1, G2 yang berada di G dan untuk setiap A yang berada di A, G1, G2 ini dioperasikan di G dulu ya. G1 star G2 tapi starnya ini adalah operasi di G. Kemudian diaksikan pada A ya. G1 star G2 diaksikan pada A. Ini didefinisikan sebagai apa? Oh, kok didefinisikan harus sama dengan G1 beraksi pada G2 hasil aksi G2 pada A. Ya, sekali lagi G1 ya star G2 beraksi pada A itu hasilnya harus sama dengan ya aksi G1 pada hasil aksi G2 pada A. Gitu. Ya, nah kemudian syarat yang kedua untuk menjadi aksi grup itu bahwa elemen identitas G ini tidak setelah beraksi pada sebarang elemen dari G, itu dia tidak mengubah. Artinya EG beraksi pada A itu hasilnya ya tetap A. Begitu. Ya, jadi selalu seperti ini ya nanti aksi grup. Berarti kalau misalkan Anda kita diminta untuk membuktikan bahwa suatu fungsi dari G cross A ke A itu merupakan aksi grup, ya silahkan cek dua aksioma ini dipenuhi atau tidak. Tuh, ya. Contohnya apa? Yang pertama, nih. Kalau kita punya sebarang grup G dengan operasi star gitu ya, grup G ini dapat dipandang sebagai apa? Ya, kita bisa mengatakan grup G ini beraksi pada dirinya sendiri. Jadi A-nya berarti kalau demikian ini di sini A-nya sama dengan G, ya. Kemudian aksinya C dot ini berarti dari G cross G ke G dengan G beraksi pada A jika dan hanya jika atau didefinisikan sebagai apa? Atau ini definisi G aksi G beraksi pada A gitu ya. G dot A ini didefinisikan sebagai G star A untuk sebarang G dan A yang ada di G gitu. Ya. Jadi gampangnya ini tadi ya hasil aksi G
ke A kecil itu didefinisikan sebagai hasil kali G dengan A di G, di G besar. Ya, ini mudah dibuktikan dia memenuhi aksioma yang satu, ya kan, karena apa? Ya, dengan menggunakan sifat asosiatif grupnya. Kemudian yang kedua ini jelas dari sifat identitas EG, ya, sifat EG di G. Nah, kemudian yang kedua, ini misalkan kita punya grup G, ya, kemudian A-nya, ya, kita punya G ini, kemudian A-nya sama dengan G-nya. Nah, G ini juga dapat dikatakan beraksi pada dirinya sendiri melalui aksi apa? Melalui aksi ini C dot ini ya, G cross G ke G, ya. Jadi ini sekali lagi G ini beraksi pada dirinya sendiri melalui aksi ini, G cross G ke G dengan G dot A, ya, atau hasil apa namanya aksi G kecil pada A itu didefinisikan sebagai hasil operasi ini. G star A star G inverse. Inverse-nya G gitu. Ya, untuk sebarang GA anggota G. Nah, kenapa di sini ini aksi grup? Nih, C dot ini mengapa merupakan aksi grup? Ya, G pada dirinya sendiri sebab kita punya untuk sebarang G1, G2 dan A yang berada di G, kita punya ini G1 star G2 kemudian diaksikan pada A, itu berarti menurut definisinya ini berarti akan sama dengan G1 star G2, kemudian distarkan dengan A, kemudian yang di kanan ini adalah inverse-nya G1 star G2. Nah, kemudian karena G1 star G2 inverse ini sama dengan ini, ya, jadi kita punya yang ini. Kita punya ini ya. G1 star G2 inverse atau inverse-nya G1 star G2 itu adalah G2 inverse star G1 inverse. Nah, ini kita punya ya dari sini kemudian sampai ke sini ini kita gunakan sifat asosiatif. Tentu tidak langsung seperti ini sebenarnya ya, kita punya iteratif. Tapi sifat asosiatif itu kan artinya apa? Kita bisa mengerjakan dengan apa ya pengelompokan ini yang tengah dikerjakan dulu kemudian baru dilanjutkan ini ya dari kiri kanannya apa namanya dilanjutkan dioperasikan dengan kiri dan kanannya ini tetap hasilnya nanti akan sama begitu ya. Nah, ini sekarang kita kelompokkan yang tengah ini G2A G2 inverse ya kita kelompokkan di sini nih. Nah, tapi kita tahu tadi apa? G2A, G2 inverse ini adalah tidak lain adalah hasil aksi G2 pada A kecil ini. Ya, sehingga nah, dari definisi lagi ini di sini kita punya G1 dan G1 inverse. Jadi ini akan sama dengan G1 diaksikan pada G2 dot A, C dot A ya. Ya. Tadi saya mengatakan C dot, maaf itu karena pada saat ngetik saya pakai C dot ya center dot, jadi dotnya agak naik gitu center atas bawah gitu. Ini ya. Oke. Kemudian berarti tinggal menunjukkan yang kedua ya. Ini cukup mudah ya. Jadi untuk sebarang A anggota G kita punya EG diaksikan pada A ini sama dengan EG star A star EG inverse, tapi kita tahu ya EG dan EG inverse itu sama dengan EG, jadi ini hasilnya sama dengan A. Dengan demikian tadi definisi apa namanya dotnya, aksi dotnya ini tadi ya memenuhi dua aksioma aksi grup itu. Dengan demikian ya jelas ya terbukti. Kemudian yang nomor 3. Kita punya grup simetri SN kemarin ya, dengan menggunakan apa namanya terhadap operasi biner circle. Di sini ini circle komposisi fungsi. Kemudian himpunan A, ini misalkan ini 1, 2 himpunan 1, 2 sampai N ya. N bilangan asli pertama. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi dot dari mana ke mana, dari SN cross A ke A, dengan definisi F didotkan apa namanya dot I. Jadi ini sebenarnya kan
Tadi saya langsung ini ya, ini sebenarnya f.i gini, atau kemudian ditulis f.i untuk sederhananya, ini didefinisikan sebagai f dikenakan pada i. Ya, kita tahu elemen-elemen apa namanya? Elemen-elemen dari SN. Ini sebentar, ini di sini ini untuk setiap f anggota SN ya. Ya. Sebarang f anggota SN ini merupakan apa? Merupakan fungsi ya, bijektif. Jadi di sini ini f dikenakan pada i, itu ya artinya seperti apa namanya, f bekerja pada ini, dievaluasi pada i, dengan i-nya ini apa? I-nya ini juga untuk setiap i anggota A. Ya, di sini A-nya 1 2 sampai N. Nah, fungsi dot ini merupakan aksi grup sebab apa? Kalau kita punya dua elemen ya, Fg yang berada di Sn, nih, kemudian kita juga punya sebarang I yang berada di A, kita akan punya apa? Ya, kita punya ini ya. Ini cukup mudah karena apa namanya, bekerjanya kita lihat ini akan apa di mana ini. Ya, dari ini sifat-sifat Sn ya, komposisi fungsi, kemudian juga ini definisi dotnya tadi. F komposisi G dikenakan pada I ya. Ini kenapa saya tulis 2 kali ya? 1 kali aja. Ini sama dengan F dikerjakan pada G setelah G dikerjakan pada I gitu ya. Nih, kemudian dari definisi ini adalah F diaksikan pada GI. Gitu ya. Nah, kemudian ini sama dengan F diaksikan pada G diaksikan pada I. Gitu ya. Jadi ini aksioma satu aksi grup ini dipenuhi. Kemudian yang kedua ini identitas, ini fungsi identitas ya, diaksikan pada I, ini sama dengan identitas dikenakan pada I sebagai fungsi ini ya, dan tidak lain karena identitas ini fungsi identitas ya, jadi ini sama dengan I. Ya sudah, jadi kalau demikian ini kita punya aksioma 2 di aksi grup itu juga dipenuhi ya. Ini karena EG-nya di sini ini kan berarti G-nya sama dengan SN, berarti EG-nya ini adalah identitas. Ya. Kemudian contoh lagi. Nih. Misalkan saya punya ini ya, kita punya grup Z4 dengan operasi penjumlahan. Ya, kemudian kita misalkan punya juga himpunan A yang beranggotakan apa ini? A ya, dan lagi ini di sini ini adalah isinya apa? Himpunan bagian dari Z4 yang anggotanya 2, gitu ya. Ini dengan kata lain A ini adalah apa? X subsetnya Z4 dengan kardinalitas X ini sama dengan 2, gitu ya. Yaitu 01, 02, 03 ini ya, 12, 13, 23. Nah, kemudian kalau kita punya pemetaan dot ini dari mana ke mana? Dari Z4 cross A ke A dengan ya A diaksikan pada ini pasangan XY, pasangan tidak terurut ini ya. Ini didefinisikan sebagai ini. Jadi A dikerjakan apa namanya, dijumlahkan dengan E, kemudian A juga dijumlahkan dengan Y gitu ya. Dengan penjumlahannya penjumlahan modulo 4. Ini untuk semua A yang berada di Z4 dan semua pasangan ini di A. Nah, ini dot ini juga merupakan aksi grup. Ya, mengapa? Kita tahu ini ya, kalau kita apa namanya, kita kerjakan definisi seperti ini gitu ya. Untuk X yang tidak sama, ini kan di sini ini kan X-nya tidak sama dengan Y ya. Jadi kita akan punya A plus X dan A plus Y ini tidak sama. Artinya berarti ini pasti masuk ke A. Tidak mungkin kita mengoperasikan A ya, kemudian apa namanya kita tambahkan ini dengan definisi seperti ini, semula XY di sini 2, kemudian di sini A plus X dan A plus Y jadi sama, itu tidak mungkin ya, karena kita punya sifat kanselatif ya di Z apa di grup dan seterusnya, jadi tidak mungkin
apa namanya, jadi sama seperti itu. Tentu ini berbeda kalau di semi group saja. Kita akan punya nanti apa? Misalkan saya punya X yang tidak sama dengan Y, kemudian saya punya A, ini AX, ini bisa saja jadi sama dengan AY. Ini kalau di semi group misalkan. Tapi di grup tidak mungkin. Jadi kalau demikian, ya, dengan demikian ini anggota A lagi, anggotanya pasti 2. Nah, kemudian lebih lanjut tadi ya, ini artinya tertutupnya jelas, kemudian tertutup ini maksudnya ya, kembali ke sininya ini jelas. Nah, sekarang misalkan ini, untuk sebarang A, B anggota Z4, ya, kemudian kita juga punya misalkan sebarang X, pasangan X bar dan Y bar yang berada di A ini. Maka kita punya ini, ya, jadi A dan B ini kita jumlahkan, ya, di Z4, kemudian kita aksikan pada pasangan X bar, Y bar, ini, menurut definisi tadi kan sama dengan ini. A bar plus B bar ditambah dengan X bar, dan di sini nih, A bar plus B bar ditambah, ya, Y bar. Ya. Nah, dan ini karena kita punya sifat asosiatif di Z4, ya, jadi di sini ini menggunakan sifat asosiatif di Z4. Kita punya ini, A ini akan sama dengan A ditambah, ya, B bar plus X bar, kemudian ini akan sama dengan A bar ditambah B bar plus Y bar. Dan ini menurut definisi, karena ini A, ini berarti akan sama dengan A beraksi pada ini pasangan B bar plus X bar dan B bar plus Y bar. Dan ini tidak lain adalah A bar yang di dalam kurung kurawal ini tidak lain adalah B bar diaksikan pada X bar Y bar. Ya. Kemudian itu tadi aksioma yang pertama berarti dipenuhi. Kemudian selanjutnya untuk sebarang ini ya, X bar Y bar yang berada di A, kita punya ini 0 bar diaksikan pada pasangan X bar Y bar ini akan sama dengan nih 0 bar tambah X dan X bar ya, 0 bar tambah Y bar, dan ini tidak lain adalah ini ya. Dengan demikian terbukti bahwa ya tadi merupakan aksi grup gitu ya. Nah, kemudian yang contoh 5 ya, kita punya grup dihedral D2N. Ingat ya, grup dihedral D2N. Kemarin di awal saya belum sempat ini ya, membahas ini ya, tapi di PSA 1 saya kira sudah ya. Ini isinya adalah, oh maaf, ini maksudnya di 8 ya, saya mau mengatakan di 8. Di 8 yang beranggotakan 8 rigid motion pada 4 gon. Jadi secara umum itu kalau kita punya D2N, ini isinya adalah N 2N rigid motion pada N gon. N gon ini apa namanya, segi N yang beraturan ya. Ini rigid motion. Jadi kita punya misalkan di sini nih contohnya yang di bawah ini 4. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti ini. Nah, ini susah nulis lari-lari. Oke. Bentar, saya hapus saja ini. Pakai stylus tidak semudah ini. Kita punya tidak lebih baik. Sebentar. Lari-lari ini. Ya, jadi intinya ya udah ya, nggak apa-apa ya. 1, 2, ini 3, 4 gini ya. Digit motion. Jadi ini kalau ini anggap aja segi 4 sama segi ini ya, persegi ya sama sisi. Nah, kemudian ini ya.
beranggotakan 8 rigid motion pada 4 cone yang terdiri dari apa? Rotasi 0 derajat gitu ya. Kemudian rotasi 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Serta ini refleksi-refleksi terhadap sumbu-sumbu simetri 4 cone. Sumbu simetrinya yang mana? Ini, maaf ini saya. Ini tadi ya. Sumbu simetrinya ini ya. Ini yang sumbu simetri pertama, ini sumbu simetri kedua, kemudian yang ini yang ketiga, ini yang keempat. Ini ya. Kemudian berarti ini kalau kita punya rotasi tadi, rotasi 0 derajat ini berarti tidak lain adalah rotasi 0 derajat, ini tidak lain adalah fungsi identitasnya. Kemudian kalau rotasi 90 derajat, ini tidak lain dia adalah berarti permutasi apa? Kita rotasikan berarti 1 menjadi di posisi kedua gitu ya. Kemudian 2-nya menjadi di posisi ketiga, 3-nya di posisi keempat, kemudian 4 di posisi 1. Ini dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita punya refleksi, kita punya misalkan kita ini kan apa ya, yang ini rho kita punya sigma aja ya. Yang refleksi terhadap sumbu ini ya, yang pertama ini berarti 1 dengan 2 ini switch gitu ya. 1 dengan 2 ini switch. Jadi ini 21, kemudian 3 dengan 4 ini switch, jadi 4, 3. Nih. Nah ini kita perhatikan ya, kalau kita punya ini A yang seperti ini, jadi A-nya ini adalah 1 dan 3 yang apa namanya, yang ujung-ujung titik-titik yang berhadapan. Ini kita kelompokkan menjadi 1, ya, 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 4, kemudian kita himpun di A. Ya, jadi atau dengan kata lain ini A-nya terdiri atas pasangan tak terurut dari titik-titik yang berhadapan pada 4 cone. Nah, ini pemetaan dot dari D8 ini ya, saya tuliskan ini D8. Atau ini N-nya 4 gitu aja ya. D2N dengan N-nya sama dengan 4 gitu aja lah. Jadi ini D8 ya, D8 di apa namanya? Di-crosskan dengan A ya, kemudian yang kanan ini A. Definisinya apa? Dotnya ini beraksi, maaf, F-nya ini beraksi dot pada pasangan I, J, didefinisikan sebagai ya F dikenakan pada I, kemudian F dikenakan pada J untuk setiap F anggota grup dihedralnya dan untuk setiap pasang IJ yang berada di A. Ini merupakan si grup. Mengapa? Ya ini sebenarnya sama dengan tadi ya, yang contoh mana? Yang contoh SN ini ya. Ini dengan SN, tapi kalau ini kan dia apa? A-nya 1, 2, 3 sampai N, masuk lagi ke sana. Nah, di sini yang perlu diperhatikan berarti apa? 1, 3 ini oleh elemen-elemen D2N tidak mungkin dibawa ke yang lain. Misalkan kita punya apa? Rotasi, misalkan ya, kita punya rotasi 90 derajat. Yang berhadapan, titik yang berhadapan setelah dirotasi akan tetap berhadapan lagi, ya enggak? Misalkan kita rotasi 90 derajat gitu kan ya. Artinya berarti kita punya tinggal muter gitu kan, yang semula berhadapan tetap berhadapan. Artinya berarti aksi dari ini sebarang ini ya, F ke ini akan masuk lagi ke A. Untuk F-nya sama dengan rotasi 90 derajat ini. Yang 180 derajat juga demikian kan, rotasi dirotasikan 180 derajat yang berhadapan, sisi ujung-ujung titik-titik yang berhadapan di N cone-nya, di 4 cone-nya itu pasti akan kembali berhadapan. Kemudian kalau direfleksikan yang pertama ini ya, yang garis tegak ungu ini juga iya kan? 1 dan 2 ini switch. Berarti kan jadi apa? 2-nya di sini, 1-nya di sini, 3-nya menjadi di sebelah, tukar dengan 4. 2 tukar dengan 1. Artinya berarti apa? Ya, ini kita tetap punya apa? 2 tetap berhadapan dengan 4, kemudian
1 tetap berhadapan dengan 3. Kemudian kalau direfleksikan terhadap sumbu yang di sini, yang horizontal, ya kita juga akan punya apa? 1 switch dengan 4, kemudian 2 switch dengan 3. Tapi akhirnya berarti kita masih tetap punya 3 itu berhadapan dengan 1, kemudian 2 berhadapan dengan 4. Kemudian kalau misalkan kita rotasi, kita refleksikan terhadap ini, yang sumbu yang miring ini ya. Ini, kita punya berarti 2 dan 4 kan tetap. Ya, kemudian 1 dengan 3 switch. Tapi di situ dengan di switch itu 1 tetap berhadapan dengan 3, ya, kemudian 2 tetap berhadapan dengan 4. Ya, gitu. Dan demikian juga untuk yang ini. Artinya berarti ini definisi seperti ini nanti akan masuk lagi ke A. Nih ya, ini masuk lagi ke A. Yang ini. Gitu. Ya. Nah, kemudian karena ini tadi kan apa? Nanti dilanjutkan ya. Jadi kalau kita punya misalkan F, kemudian komposisi dihedral itu adalah subgrupnya Sn, gitu ya. Jadi operasinya adalah komposisi F, komposisi G didotkan dengan I. Ini berarti menurut ini ya, dikerjakan pada ini, berarti menurut definisi ini akan sama dengan F komposisi G dikenakan pada I, F komposisi G dikenakan pada J. Ini ya. Tapi ini akan sama dengan F dikenakan pada GI gitu ya. F dikenakan pada GJ. Ini. Dan seterusnya berarti nanti kita akan punya ini sama dengan apa? Sama dengan gini F-nya. Jadi ini kan F-nya keluar jadi ini ya. Jadi ini akan sama dengan F ini ya. GI GJ. Tapi yang dalam ini tidak lain adalah G diaksikan pada I J. Ya, jadi kita punya sama dengan ini. Kemudian yang identitas itu cukup jelas. Itu ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Bu Yeni izin bertanya. Iya. Saya masih bingung tentang ketertutupannya. Apakah untuk setiap F elemen D2N dikenakan pada A, apakah ke A itu masih kurang terbayang di pikiran saya. Oh ya, oke, baik. Ya, saya ulangi ya. Sebentar saya cari ruang mana ini ya? Di belakang. Ini dulu ya, nanti nih. Saya punya atau saya pakai bot ini aja ya, biar tidak mengganggu. Sebentar. Sebentar ya, saya cari dulu. Saya stop sharing. Saya ambil bot. Sekarang Bang. Ya. Jadi tadi kita punya ini ya, Mas. Apa? Mas Sadu, ini kita punya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian A-nya tadi adalah pasangan ini yang berhadapan 1 dengan 3, kemudian 2 dengan. Nah, kemudian kalau misalkan saya punya ini, misalkan ya, tadi kita kan punya D2N dengan N-nya sama dengan 4 ya, jadi ini D8. Isinya tadi kita menotasikan dengan rotasi 0, rotasi 90, kemudian rotasi 180, rotasi 270, kemudian
sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 ya. Nah, misalkan ini kita punya ini. Kita punya ya rotasi misalkan. Kalau rotasi 0 kan berarti tidak diapa-apakan, berarti dikenakan pada A tetap ya Mas 1 ya. Kemudian rotasi 90. Misalkan saya punya ini, rotasi 90 didotkan pada 1, 3. Ini kan kita jadi punya berapa? Setelah dirotasikan, ini ya akan jadi kayak gini kan. Ini jadi yang di sini ini 1, ini 2, 3, 4. Gitu. Artinya berarti di sini apa? 1 dengan 3 ini tetap berhadapan kan ya? Ya enggak? Kita punya ini apa? Berarti. Jadi gini. Ini kan berarti dengan kata lain ini kita punya apa? Dari definisi. Rotasi 90 dikenakan pada 1 dan rotasi 90 dikenakan pada 3. Tapi rotasi 90 dikenakan pada 1 itu kan jadi berapa? Rotasi 90 dikenakan pada 1 itu kan sama dengan jadi 2 tadi ya. Jadi 2. Kemudian rotasi 90 dikerjakan pada 3. Ini kan jadi sama dengan berapa? 4. Gitu kan? Nah, ini maksudnya ini tetap berhadapan toh. Gitu. Jadi yang berhadapan meskipun jadi berganti ya, semula 3 jadi 2, 4. Tapi di sini ini tetap gitu. Ya. Kemudian nanti kalau rotasi 270 gimana? Gitu ya Mas Adu ya. Ya Bu, paham. Kemudian misalkan satu lagi, mungkin untuk lebih jelasnya ya. Saya punya yang sigma 3. Sigma 3 itu misalkan tadi ini terhadap yang ini, kemudian yang ini, kemudian misalkan yang ini ya, yang miring. Itu misalkan sigma 3 didotkan pada 2,4 misalkan. Ini berarti kan sama dengan sigma 3 dikerjakan pada 2, sigma 3 dikerjakan pada 4. Ini dan ini sama dengan apa? Sigma 3 dikerjakan pada 2. Ya. Jadi sigma 3 tadi ini. 2 dan 4. Ini kan 2 dan 4 karena sigma 3-nya tadi adalah refleksi terhadap garis ini. Artinya berarti 2 dan 4 fix tetap ya, 2 tetap dibawa ke 2, 4 dibawa ke ini, 1 dan 3 yang switch. Tapi di sini kan dikerjakan 2, 4, ini hasilnya 2, 4 lagi. Gitu. Kalau yang ini dikerjakan pada 1,3, berarti di sini hasilnya ya jadi 3,1. Tapi 3,1 kan sama dengan 1,3. Gitu ya. Kembali lagi ke A. Gitu. Jadi ini yang sehadap kalau di itu tetap akan sehadap gitu. Ya. Begitu ya. Ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini berikutnya. Misalkan kita punya ini ya, apa namanya, sebarang aksi dot oleh grup G pada himpunan A yang tidak kosong. Nah, kemudian untuk sebarang A anggota A, ini stabilizer dari A dinotasikan dengan G indeks A kecil, ini didefinisikan sebagai ini. Himpunan semua anggota G yang dia tidak mengubah A. Gitu ya. Jadi G setelah diaksikan pada A ini tetap sama dengan A gitu. Ya, jadi tidak mengubah. Sebagai contoh misalkan kita lihat kembali ya. Kalau kita punya misalkan grup simetri ini. Ini. Grup simetri misalkan di S3 ya. Stabilizer kembali ke ini aja misalkan. Sebentar. Ini ya, misalkan saya punya aksinya ini S3 ini ya, S3 ini grupnya. Kemudian berarti tadi A-nya, ini G-nya S3, kemudian A-nya adalah 1, 2, 3.
Ini seperti pada contoh tadi yang ke berapa, 2 apa 3 ya. Nah, ini misalkan saya punya ya A-nya ini, A kecilnya ini misalkan 2. GA-nya yang mana saja yang memfikskan ini. Jelas ini mesti identitas masuk ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini ya, 1, 2, 3, ini F1 ya, 1, 2, 3, kemudian ini F2-nya. 1, 2, 3, ini 1, 3, 2, kemudian F3-nya adalah ini apa ini yang oke ya, kemudian ini 2 yang fake, ini 3, 1, kemudian F4, ini 3 yang fake, 1, 2, switch F5, F6, ini apa yang belum apa 1, 2, 3, 1, ini mungkin berbeda dengan yang ini ya, saya lupa namanya, jadi ini jadi 2, ini 3, ini 1, kemudian 1 ini jadi ketiga, gitu ya, kemudian 2 ke 1, kemudian 3 ke 2. Ini rotasi 90, ini rotasi 200, berapa? Rotasi 120. Ini kayak rotasi 120 kalau kita berbicaranya di ini ya, ini di handcon, kemudian ini rotasi 240, kemudian ini pencerminan terhadap ini, kemudian yang ini F3 ini pencerminan terhadap 2, dan ini sama dengan apa? Ini S3 dan sama dengan apa? Grup dihedral D6. Itu ya, sama ya. Oke, ini grup dihedral sama. Nah, ini kita perhatikan untuk A sama dengan 2, ini GA-nya yang mana? Coba dikumpulkan dari kita punya ini. Ini berarti F1 ini kan memfikskan 2 tetap di bawah kedua ya. Tadi kan kita punya apa? F beraksi pada A, ini didefinisikan sebagai F dikenakan pada A. Ya, berarti demikian ini F1, 2 kan sama dengan 2. F1, 2 sama dengan 2, artinya F dot A sama dengan A. Ya, jadi ini F1. Kemudian mana lagi? F4 tidak, karena 2 membawa ke 1. Ya, F4 ini membawa 2 ke 1. F3 membawa 2 ke 3. F3 ini membawa 2 ke 2, jadi ini F3. Gitu. Ya, kemudian F5 tidak, F6 tidak. Jadi ini dengan kata lain GA ini. Begitu. Ya. Kemudian kalau dan seterusnya nanti ya. Nanti dilihat untuk A sama dengan 1, A sama dengan 3 kita akan punya. Itu ya. Nah, ini jelas F1 selalu masuk kemana-mana kan ya. Ini yang memfikskan mana? Yang memfikskan. Kalau rotasi itu tidak mungkin memfikskan kan. Dia karena muter gitu. Kecuali rotasi yang 0 derajat. Yang ini, yang apa namanya refleksi ini. Ya, kita punya ini. Yang ini memfikskan 3. Yang ini yang memfikskan 1. F1 selalu masuk ke GA untuk A yang manapun. Itu ya. Nah, kemudian ini. Ya. Nah, GA ini nanti merupakan apa ini? GA ini kan apa? Subsetnya G ya. Karena ini anggota-anggota G, ini subsetnya G, dan dia merupakan subgroup. Kita perhatikan ini. Ya, untuk sebarang kita punya grup G, kemudian himpunan A yang tidak kosong, kemudian kita punya aksi dot oleh grup G pada himpunan A. Ya, kemudian A kecilnya ini sebarang anggota A. Stabilizer A atau GA ini merupakan subgroup di dalam G. Jadi kita tunjukkan dia tertutup dan inverse-nya masuk. Ya, lebih mudah yang ini. Coba, ini kan apa namanya? Kalau kita punya G ini grup, kemudian H ini tidak kosong, kemudian hanya ini subsetnya G, H ini subgrupnya G, jika dan hanya jika kita punya ini ya, setiap apa? Oke, ini AB anggota H, kita punya AB anggota H dan A inverse anggota H.
Jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota H, maaf ini kita punya ini untuk setiap A, B anggota H, A, B inverse anggota H. Kita kayak yang ini ya. Kayak yang ini. Maaf. Pakai yang ini. Ya, jadi ini ambil sebarang G anggota H. Kita punya apa? G star H, ini G star H diaksikan pada A. Ini kan menurut apa namanya? Karena dia aksi grup ini akan sama dengan G dot H dot A. Ya, G diaksikan pada hasil aksi H pada A. Nah, tapi HA ini sama dengan A. HA ini sama dengan A karena hanya berada di GA. Ini GA. Tadi apa ini? Ya, ini mau mengatakan subgroup berarti ini GA ya. Nah, kemudian jadi artinya G ya star H ini berada di GA karena dia memfikskan A ya, tidak mengubah A. Jadi G star H diaksikan pada A, ini hasilnya A lagi. Kemudian lebih lanjut, G inverse dot A ini kan sama dengan apa? G inverse dot GA. Tadi karena G dot A kan sama dengan A ya, ini karena memfikskan A. Nah, padahal kita tahu ini dari apa sifat aksi grupnya yang ini tidak lain adalah ini. Gitu kan? G inverse distarkan G kemudian diaksikan pada A. Tapi G inverse distarkan pada G itu tidak lain adalah EG. Ya, sementara dari sifat aksi grup EG diaksikan pada A itu dia tidak mengubah apapun. Jadi artinya di sini berarti kita punya G inverse diaksikan pada A ini adalah A sendiri. Dengan kata lain G inverse ini adalah anggota GA. Jadi terbukti indeks A ini atau stabilizer dari A ini merupakan subgroup. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini nih lebih lanjut ini ya. Misalkan kita tadi masih punya aksi grup ini dot oleh grup G pada himpunan A ya yang tidak kosong. Kernel aksi grup dot ini ya dinotasikan dengan ker dot. Mungkin jangan diinikan dengan kernel homomorfisme ya. Pada dasarnya kalau kita punya apa namanya sebarang fungsi, orang boleh mendefinisikan kernel gitu. Ya, untuk kernel homomorfisme kita bawa kernel apa namanya kernel homomorfisme itu adalah elemen-elemen di domain yang oleh fungsinya oleh homomorfismanya dibawa ke elemen identitas yang kanan. Nah, sekarang kita punya aksi grup ini adalah dari G cross A ya. Dari G cross A ke A di mana A-nya adalah himpunan saja, tidak berstruktur. Yang ini ya. Nah, kita boleh mendefinisikan kernelnya. Kernelnya didefinisikan sebagai apa? Kernelnya didefinisikan sebagai ya anggota dari grup G kecil anggota grupnya, G besar. Sedemikian sehingga untuk A yang manapun yang berada di A besar, G dikenakan pada A ini sama dengan A. Dengan kata lain apa? Ya, kernel dot ini berarti kalau demikian apa? Dia ini ya, tadi kalau kita punya stabilizer A itu adalah elemen-elemen di G yang menstabilkan A. Ya, satu A di situ tertentu. Di sini ini kernel dot ini adalah semua anggota G yang menstabilkan semua elemen di A. Nih, untuk semua A elemen A, G dot A sama dengan A. Ya, dengan kata lain ini kernel dot ini adalah irisan dari GA nih ya. Ya, irisan dari GA dengan A-nya ini dijalankan untuk semua A besar. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini aksi grupnya ini dikatakan faithful jika kernel dot ini hanya ini EG ini, singleton EG ya. Ya, kita perhatikan tadi yang di sini nih. Kernelnya, oke ya. Contoh 5, nanti kita lihat ini pertanyaannya dari kelima contoh di atas mana saja yang faithful. Tadi 1. Kita lihat ya, 1. Kalau kita punya kayak gini, ini yang faithful yang mana?
yang faithful yang mana ya? Contoh 1 sampai 5. Yang contoh 1, faithful atau tidak contoh 1? Kalau kita berarti pertanyaannya kan untuk nomor 1 ya. Nomor 1, untuk yang nomor 1 itu berarti G yang mana setelah G ya, disetarakan dengan A hasilnya A. Ini G-nya yang mana? Ini kan kita punya G star A, ini sama dengan EG star A. Tapi kita punya sifat apa? Kanselatif, karena ini A-nya tadi kan di contoh 1, ini A-nya sama dengan G, ya. Ini A-nya sama dengan G. Jadi kalau demikian, dengan sifat kanselatifnya G, kita punya apa? Ya, G-nya sama dengan EG. Jadi tidak lain berarti untuk ini ya, untuk yang nomor 1, kernel aksi ini ya, untuk itu tadi aksi grup yang trivial ya, di grup ini tidak lain dia adalah EG. Jadi ini faithful. Dengan kata lain dot ini faithful. Untuk yang nomor 1, yang nomor 2 faithful enggak nomor 2? GA G inverse gitu. Kalau G-nya, misalkan G-nya ini abelian, apa yang terjadi? Yang contoh 2, kalau G-nya ini adalah grup abelian, dengan definisi GA G inverse, ini kita punya apa? G inverse-nya ke kiri, bisa ke kiri ya, ke abelian. Jadi G dot A sama dengan A. Gitu. Ya, G dot A sama dengan A. Berarti yang memfikskan A, kernelnya gitu ya. G dot A selalu sama dengan A untuk G yang manapun, gitu kan. Terus, yang contoh 2, ini jika G ini abelian, berarti jika G ini abelian, ya berarti kita punya tadi apa? Dot G A, ini tadi G dot A, ini adalah G A, G inverse sama dengan G inverse A sama dengan A, gitu kan? Ini tadi untuk setiap G anggota G dan untuk setiap A anggota A. Jadi artinya faithful enggak? Yang nomor 2. Kernelnya berarti apa? G. Ya, Kernelnya G. G besar. Ya, jadi ini kernelnya tidak lain adalah kernel dot ini G besar. Gini ya, karena untuk setiap kita punya A kecil ini, G yang manapun selalu membawa ke A gitu. Ya, jadi ini sebab untuk setiap A kecil anggota G ini GA ini sama dengan G gitu, sehingga kernel dot ini kan tadi irisan GA ya, hanya anggota A ini tidak lain adalah ya irisan G di ini jadi G. Jadi ya kalau G-nya abelian gitu, kemudian jadi G ini faithful, tapi untuk apa? Faithful hanya jika apa? Jika G-nya ini gitu ya. Artinya berarti ini tidak faithful. Tidak faithful untuk G yang lebih besar dari 2. Gitu ya. Tidak faithful untuk G, untuk G dengan ini. Kardinalitas G-nya lebih besar dari 2. Tapi kalau G-nya itu abelian dan hanya 1, ya, berarti kan G ya sama dengan EG, jadi ya faithful ya. Oke. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 faithful enggak? Itu tadi kalau tidak abelian gimana kalau tidak abelian?
Kalau tidak, tadi kalau G-nya abelian. Kalau G-nya tidak abelian berarti gimana? G dot A sama dengan, itu ya, mengerti ya? Bisa disimpulkan nggak yang nomor 2? Kalau G-nya tidak abelian. Coba nanti dipikirkan ya. Ini waktunya cepat sekali. Udah 1 jam aja. Kemudian ini yang nomor 4 tadi ini coba nanti dicek ya dia faithful atau tidak. Kemudian ini yang nomor ini apa namanya? 4 coba selain 0 itu yang membawa ini ke dirinya sendiri untuk semua yang mana? Nggak ada kayaknya ya. Ini kayaknya faithful ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 kira-kira gimana yang nomor 5? Rotasi 0 derajat mesti masuk kan ya ke kernelnya. Kemudian selain itu 1 dengan 3 gitu kan. Kalau dirotasikan 180 gimana? Tetap. Tetap. Ya. Dirotasikan 180 itu jadi tetap. Ya, artinya di sini nomor 5 ini nanti tidak faithful. Ya, jadi yang nomor 5 ini tidak faithful, nanti dicek ya, tidak faithful. Atau mungkin kita ini ya, nih. Yang nomor 5 itu tidak faithful sebab apa? Ya, kita punya tadi berapa? Rotasi 180 derajat dikenakan pada berapa? 1, ini sama dengan 3, gitu ya, sama dengan 3. Kemudian rotasi 180 derajat dikenakan pada 3 ini 1. Kemudian rotasi 180 derajat dikenakan pada 2 ini 4. Rotasi 180 derajat dikenakan pada 4 ini 2. Jadi dari sini ini artinya berarti rotasi 180 derajat diaksikan ya, diaksikan pada 1 3 ini ya, jadi 1 3 sendiri. Kemudian yang di sini rotasi 180 derajat diaksikan pada 24 ini tidak lain juga 24 sendiri. Dengan demikian apa artinya? Dengan artinya berarti rotasi 180 derajat ini masuk menjadi kernel dot gitu. Jadi tadi ya, ini kan bukan identitas ya, bukan identitas. Identitas selalu masuk. Jadi artinya kernel dot di sini ini kernel dot ini berarti kalau demikian tidak sama dengan ini. Jadi dotnya ini faithful, bukan tidak. Ini tidak faithful. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini tadi faithful, ini tadi sudah. Nah, sekarang ini. Sekarang misalkan kita punya ini ya, G, ini merupakan grup yang beraksi pada himpunan A melalui aksi dot dengan ini ya, untuk setiap G ini. Nah, kita punya sifat ini, teorema ini, saya tulis teorema ya, untuk sebarang G kecil anggota G besar, pemetaan sigma indeks G dari A ke A dengan apa? Sigma G ini dikerjakan pada A, itu didefinisikan sebagai G diaksikan pada A. Ya, jadi ini sekali lagi sigma G dikerjakan pada A, ini didefinisikan sebagai hasil aksi G pada A untuk sebarang A anggota A besar. Dan ini sigma G ini merupakan permutasi. Ya. Pemetaan sigma G merupakan permutasi, intinya gitu. Nah, sekarang buktinya gimana? Ya, untuk membuktikan dia permutasi gitu ya, mungkin untuk membuktikan injektif dan ininya agak susah, jadi
apa namanya, karena kalau kita punya ini ya, misalkan sigma A ini kan kita tidak punya kayak cancelasi di sini gitu ya. Misalkan kalau saya membuktikan pakai cara kayak gini nih, sigma G sama A sama dengan sigma G B gitu ya, kita akan tunjukkan injektif kan harusnya apa? A-nya sama dengan B, tapi untuk ini kan padahal definisinya yang ini apa? G diaksikan pada A, sementara yang di sini ini G diaksikan pada B. Ini kita tidak bisa mengcancel G-nya loh, karena apa? Ini aksi bukan operasi di G-nya. Ya, yang kanselatif itu kalau kita punya G, kemudian H gitu ya. G dan H-nya di G, ini sama dengan G star H aksen, misalkan ini G, H aksennya di G. Nah, ini baru karena operasinya di G kan star, kita bisa pengcancel ini jadi ini hanya sama dengan H aksen. Tapi kalau ini aksi kayak gini kita nggak bisa mengcancel kan. G beraksi pada A, G beraksi pada B, kita nggak bisa mengcancel. Jadi caranya membuktikan gimana kita tunjukkan di sini sigma G itu mempunyai fungsi inverse. Gitu ya. Nah, di sini ini kita perhatikan ya, akan dibuktikan sigma G memiliki inverse dua sisi yaitu sigma G inverse. Kita perhatikan di sini, ambil sebarang A kecil anggota A besar, kita punya sigma G ya, di ini dikomposisikan dengan sigma G inverse, kemudian dikenakan pada A, itu menurut definisinya ini akan sama dengan sigma G ya, di apa? Sigma G dikerjakan pada sigma G inverse A ya. Dan ini sama dengan sigma G inverse A, ini menurut definisinya ini tadi kan untuk sebarang G anggota G ya, sementara G inverse anggota G, jadi definisinya juga ke ini. Ini kita punya ya, yang ini dengan G inverse diaksikan pada A. Kemudian ini sigma G dikenakan pada yang di dalam kurung ini juga artinya berarti sama dengan G diaksikan pada G inverse diaksikan pada A. Ya, tapi karena apa namanya? Ini adalah aksi grup, tadi kita punya aksi grup ya. Kita sudah punya aksi grup dulu di depan, gitu ya. Ini sebelum kita definisikan ini kita punya aksi grup dulu, ya. Nah, ini ya karena ini aksi grup, maaf ini tulisannya ini aksi grup, ini kita punya G star G inverse diaksikan pada A, dan ini sama dengan EG ya. Kemudian sifat aksi grup lagi di sini, ini sama dengan A. Nah, ternyata apa ini? Kita punya komposisi ini yang di kiri ini. Kita punya komposisi yang di kiri ini dikerjakan pada A, ini ternyata hasilnya A. Dengan kata lain berarti ya dengan menggunakan kesamaan fungsi ya, berarti sigma G komposisi sigma G inverse ini tidak lain adalah fungsi identitas. Kemudian sebaliknya, ini kan tadi ini berlaku untuk sebarang elemen G besar ya. Jadi sekarang kalau G kecilnya ini saya ganti dengan G inverse ya, kemudian yang kanan ini ya, saya yang depan ini diganti dengan G inverse, kemudian yang kanan adalah inverse-nya yang depan ini, dan tidak lain kan ini sama dengan ini ya, kemudian dikenakan pada A, ini hasilnya juga berarti sama dengan A. Dengan kata lain ini juga kita dapatkan ini, sehingga sigma G inverse ini adalah inverse dari sigma G. Ya sudah, berarti dengan demikian sigma G ini merupakan fungsi yang bijektif atau merupakan permutasi pada A. Ya, permutasi pada A. Yaitu apa artinya? Oh ya, berarti ini sigma G ini anggota SA. Ya. Ya, jadi misalkan tadi kita punya ya, nanti berarti kalau misalkan nah, contohnya yang ini ya. Tadi kita pakai sigma G ya.
misalkan ini, kalau saya punya ini ya, misalkan, sebentar. Misalkan tadi di grup yang contoh kelima tadi ya, contoh kelima tadi. Kemudian saya punya misalkan tadi kan G-nya ini sama dengan D8. Misalkan saya punya G-nya ini adalah yang rotasi 270 derajat gitu ya. Berarti sigma G-nya apa? Ini tadi kan A-nya, ini A-nya, ini A-nya sama dengan yang sehadap-sehadap tadi ya, 1 dan 3, 2 dan 4. Nah, kemudian misalkan G kecilnya ini adalah rotasi 270 derajat. Nah, sigma G berarti yang mana? Sigma G ini dari A ke A, gitu ya. Berarti sigma G tadi rotasi 270 derajat. Berarti sigma G ya, sigma G dikenakan pada 1,3 ini adalah menurut definisinya tadi adalah G diaksikan pada 1,3. Tapi ini tadi sama dengan G dikerjakan pada 1, G dikerjakan pada 3. Dan ini rotasi 270. Berarti tadi apa? Rotasi 270 itu sebentar ya. Sebentar ini. 24. Apa Ibu baru mengajar? Ibu baru. Maaf ya, karena ngajar di rumah ada anak kecil jadi. Ya, ini tadi ya G1 berarti tadi berapa? Ini G-nya rotasi 270. 1 dirotasikan 270 berarti 1 ini kalau 180 jadi di 3 kan? Jadi di 4 ya. Ini jadi kita punya 4, ini yang 3 menjadi di 2 ya. Nah, kemudian sigma G 24 kemudian yang ini sama dengan G dikenakan pada 24 ini juga sama ya. Jadi G2, G4 ini tidak lain adalah apa? G2 rotasi ini jadi 1,3. Jadi ini artinya berarti apa? G13 membawa ke 42, kemudian 24 membawa ke 13. Ya, jadi artinya berarti A ini anggotanya 2F. Ya, anggotanya 2A ini. Jadi ini sigma G ini ya permutasi tadi ya. Permutasi. Ini kalau ini saya ini ya, yang pertama ini saya tuliskan ini misalkan alfa, ini beta. Berarti sigma G ini sigma alfa sama dengan beta, sigma G beta sama dengan alfa. Ya sudah ini domainnya 2, kemudian di sini ini surjektif. Ya, pasti bijektif ya. Sigma G ini permutasi. Contohnya kayak gitu. Kemudian ya tadi yang ini satu sudah, ini permutasi tadi sudah. Sekarang ini ya masih lanjutannya tadi untuk sebarang pemetaan ya nanti minta puding mangga ya. Ibu ngajar dulu ya, selesaikan ngajar dulu, kalau sudah nanti ya ini maaf ya. Nah, ini misalkan kita punya ini sekarang pemetaan, ini theta ya, dari G ke SA dengan apa ini? Dengan definisinya theta dikerjakan pada G, ini didefinisikan sebagai sigma G. Sigma G yang mana? Sigma G yang tadi. Sigma G ya, dikenakan pada A,
Ini kan sigma G anggota SA, artinya berarti sigma G itu apa? Sigma G anggota SA, artinya berarti sigma G ini adalah permutasi dari A ke A. Nih, maaf. Ya, dari A ke A. Ya, sigma G ini anggota SA. Jadi dia adalah fungsi dari A ke A dan bijektif kan gitu. Ya, sigma G-nya ini. Nah, tadi sigma G-nya ini definisinya gimana? Sigma G dikerjakan pada A didefinisikan sebagai G diaksikan pada A kecil tadi. Ya, yang sebelumnya tadi ini. Sama ini. Nah, ini untuk sebarang G anggota G ini didefinisikan seperti ini. Nah, ini theta ini merupakan homomorfisme. Ya, kenapa? Ini G-nya kan grup. Kemudian kita juga sudah tahu SA ini grup. Jadi di sini ini homomorfismenya adalah homomorfisme grup. Nah, untuk membuktikan homomorfisme grup berarti kita ambil sebarang dua elemen di grup yang kiri yaitu di G, gitu ya. Kemudian kita tunjukkan apa? Ya, kita tunjukkan ini. Tapi kan ini fungsi, ingat ya. Theta G1 star G2 itu apa? Theta G ini sigma G, dia fungsi. Kemudian untuk artinya kan berarti untuk menunjukkan ini kan yang kiri ini apa? Ini anggota SA. Yang ini juga anggota SA. Kita mau tunjukkan dua anggota SA ini sama. Samanya dia adalah kesamaan fungsi. Nah, kesamaan fungsi itu baru akan apa? Dua fungsi akan sama. Itu apa? Ya, setelah kita kerjakan pada domainnya, menghasilkan setelah dievaluasi pada sebarang elemen domain gitu ya, yang sama dia akan menghasilkan apa? Hasil yang sama gitu. Artinya berarti kita harus evaluasi ini yang kiri ini di satu elemen ini karena tadi SA berarti ya di sini harus dikenakan di SA. Jadi ini harus dikenakan di sini. Harus dikenakan gitu ya. Kita tidak bisa menunjukkan dua fungsi itu sama kalau kita belum evaluasi di elemen domainnya. Demikian kita juga perlu mengambil sebarang hasil anggota A besar. Ya. Sekarang kita lihat theta G1 star G2 ya, itu setelah dikenakan pada elemen A. Ini kan tadi artinya berarti yang ini akan jadi yang ini. Ya. Tadi kan theta G sama dengan sigma indeks G. Berarti kalau theta G1 star G2 berarti akan menjadi theta indeksnya jadi ganti G1 star G2 gitu ya. Kayak kotak kosong kan ya. Jadi kalau saya punya G kotak kosong ini sama dengan sigma kotak kosongnya diganti dengan G1 star G2 ya berarti di sini kotak kosong yang di indeks yang di kanan ini juga diganti jadi G1 star G2. Kemudian kita kenakan A juga. Ya, di sini ini dikenakan A, yang di sini juga dikenakan A. Nah, sekarang tadi dari definisi sigma G-nya yang ini, tadi kan sama dengan G1 star G2 diaksikan pada A. Ya, tapi ini tadi karena aksi grup dia kita punya sifat aksioma yang kedua, yang pertama tadi ini. Dan ini G1-nya ini tidak lain adalah sigma G1 dikerjakan pada apa? Sigma G2 dikenakan pada A ini. Ya, dan ini kan komposisi fungsi ini. Jadi kita punya ini. Gitu. Tapi sigma G1 itu tidak lain adalah theta dari ya dikenakan pada G1, kemudian sigma indeks G2 ini adalah theta dikenakan pada G2. Gini ya. Jadi kalau demikian ya ini tetap A-nya masih ada. Nah, berarti kalau kita punya ini ya, kalau misalkan kita punya ya fx sama dengan gx untuk semua x yang ada di domain gitu ya, domain f dan ini sama dengan domainnya sama gitu ya. Ini kan artinya apa? F-nya sama dengan g. Jadi di sini ini theta ini dikerjakan pada ini untuk A yang manapun hasilnya sama dengan ini dikerjakan pada ini.
Ya, dengan kata lain ya kita jadi punya yang bawah ini. Ya, jadi artinya berarti theta ini mengawetkan operasi, gitu ya, operasi biner grupnya. Jadi ya, kalau demikian terbukti theta ini merupakan homomorfisme grup. Begitu ya. Jadi theta merupakan homomorfisme. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Karena ini theta ini homomorfisme, ya, homomorfisme grup berarti kita kan bisa membentuk, bisa meinikan apa namanya? Menentukan kernelnya kalau gitu ya. Kita punya kernel dari homomorfismanya itu, kernel theta. Nah, ternyata kernel theta ini akan sama dengan kernel aksi grupnya. Kita lihat ya, mengapa begitu. Kita lihat ini. Kernel theta. Kernel theta itu berarti menurut definisinya apa? Kernel theta itu berarti menurut definisinya adalah G anggota G yang oleh theta ini dibawa ke kernel, ke elemen identitasnya SA. Tadi kan ini theta, sekali lagi theta ini dari G ke SA. Ini sudah dibuktikan dia home. Kemudian ini kernel theta ini berarti adalah anggota-anggota grupnya yang oleh theta ini dibawa ke elemen identitasnya SA. Tapi elemen identitasnya SA itu adalah fungsi identitas ini. Gitu, ya. Nah, ini berarti tidak lain kan kita punya apa? G dengan, maaf, ini kita jadi punya apa? Theta G, ini kan berarti theta G tadi apa? Theta G tadi adalah sigma G. Ini kan sigma G ini sama dengan identitas. Nah, padahal ini berarti kita punya G anggota G. Ini maaf ya, warnanya nggak apa-apa ya, udah ya. Ini berarti apa? Sementara, oke, kita punya ini ya. Kernel dot ini isinya apa? Tadi kernel dot isinya apa? Kernel dot ini isinya adalah G anggota G yang ini untuk semua anggota A besar, ini G ini memfikskan A, tidak mengubah A gitu ya. Ya, padahal ini kita punya ini apa? Sigma G sama dengan identitas, tapi sigma G tadi kan anggota SA. Artinya berarti ini untuk semua A anggota A, ini sigma G dikenakan pada A, ini sama dengan identitas dikenakan pada A sama dengan A. Gitu kan artinya? Ya, dengan kata lain berarti apa ini? Ya, ini tidak lain adalah G anggota G. Ya. Ini sebentar, yang ini berarti kan untuk semua G anggota ini sigma GA sama dengan ini. Oke. Ya, tapi ini tadi kan yang ini kan ini ya sama dengan ini ya. Ini kita bisa kurung lah, tidak harus ditulis itu maksudnya. Nah, kemudian ini G anggota G berarti ini apa ini? Sehingga untuk setiap A anggota A ini tadi ini sigma G dikenakan pada A itu tadi definisinya apa? Sigma G dikenakan pada A yang ini ya, sama dengan G diaksikan pada A. Ini G diaksikan pada A harus sama dengan A, gitu ya. Oke, yang ini saya hapus dulu aja ya, yang ini. Jadi ini identitas A ya, tapi ini tadi ya, karena yang ini adalah ini, yang ini adalah ini. Ya sudah, ini berarti tidak lain, ini adalah sama dengan persis ini ya, ini G ini. Ya. Jadi ini tidak lain adalah kernel dot. Gitu ya. Jadi kernel tadi ya, theta itu sama dengan kernel aksi grup. Kemudian ini tadi
Ini tadi saya punya theta tadi mana ya? Homomorfisme. Oh ya, ini theta ini selanjutnya ini disebut sebagai ini ya, merupakan homomorfisme ini. Nah, theta ini tadi kehapus. Theta ini disebut representasi maaf, saya mestinya nulisnya jangan di sini ya. Oke. Di sini. Ya, theta ini tadi, homomorfisme theta ini ya. Theta ini disebut sebagai representasi permutasi terasosiasi dengan aksi grup dot ini ya. Aksi grupnya tadi kan sudah diberikan dulu. Gitu. Ya. Nah, sekarang itu tadi ini berarti serta representasi tadi kenapa di sini ini menyebut ini ya. Serta maksudnya ini itu berarti adalah theta yang ada di teorema sebelumnya ya. Nah, kemudian ini kita tadi kan punya dari aksi grup kita punya homomorfisme. Berarti kan ya. Kita tadi yang ini tadi dari teorema ini artinya berarti kan kita punya ya dari aksi grup kita punya homomorfisme gitu. Sekarang kita punya sebaliknya. Ya, jadi ini tadi kalau kita punya aksi grup G pada A ya, kita tadi punya homomorfisme theta dari mana? Dari G ke SA. Ya, kita punya ini yang tadi. Sekarang kebaliknya. Kita punya G ya, grup. Kemudian kita punya himpunan A yang tidak kosong. Kemudian kita punya sebarang homomorfisme dari G ke SA. Selalu ada kan ya? Kalau kita punya sebarang dua grup itu pasti ada homomorfisme. Setidaknya apa? Ya, yang membawa elemen identitas di apa namanya? Fungsi konstan dengan ini. Ya, jadi homomorfisme ini selalu ada. Setidaknya apa? Homomorfisme ini theta dari G ke SA dengan theta G ini sama dengan ESA atau ini adalah fungsi identitas. Selalu ini ya. Jadi yang membawa elemen G ke apa elemen identitas yang di kanan atau berarti ini fungsi konstan. Fungsi konstan. Ya. Fungsi ini identitas. Ini tidak lain dia adalah theta ini fungsi konstan dan harus dibawa ke ide ini ya agar homomorfisme kan menjadi apa namanya elemen yang di identitas kiri harus dibawa ke identitas kanan. Jadi fungsi konstannya tidak boleh konstan yang sembarang. Kalau konstan mesti konstan ke identitas yang di kanan. Nah, ini selanjutnya ya. Ini tadi homomorfismenya selalu ada. Nah, sekarang kalau kita punya homomorfisme yang manapun, tidak harus yang ini berarti gitu ya. Ini kita selalu bisa mendefinisikan aksi ya grup G pada A gitu. Dengan definisinya apa? G diaksikan pada A ini ya. G diaksikan pada A ini didefinisikan sebagai apa? Theta dikerjakan pada G itu berarti anggota mana? Theta dikerjakan pada G ini kan anggota SA, tapi anggota SA itu adalah fungsi-fungsi. Jadi
Theta G dikenakan pada A. Jadi ini kan SA ya. Jadi ini anggota SA. Anggota SA fungsi berarti dia bisa dikenakan pada elemen A-nya. Ini SA ini kan tadi himpunan semua fungsi dari A ke A dan F-nya bijektif. Ya, jadi ini mesti dikerjakan pada A. Contohnya apa misalnya? Kita punya misalkan ya, G-nya ini Z4. Kemudian apa? Kemudian atau Z3 aja ya, biar tidak terlalu banyak. Z3. Kemudian kita punya ini SA ya, SA. Ini A-nya misalkan apa? A-nya misalkan 1, 2, 3. Tidak harus 3 juga sih. Ini tidak harus 3 juga. Misalkan A-nya ini isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian G-nya ini Z3 tadi ya. Kemudian homomorfismanya misalkan apa? Homomorfismanya misalkan ini. Ya sini Ki. Bentar ya. Sekarang nih ya. Nih ya, ini sekarang saya Nih ya, misalkan sekarang ini kita punya ini ya, G-nya. Kemudian homomorfisnya misalnya ini kan berarti 0 harus dibawa ke identitas. Misalkan satunya ini dibawa ke misalkan ke apa? 1, 2, 3, 4 gitu tuh. 1, 2, 3, 4 berarti ini apa? Ini 2 dibawa ke berapa? Ini misalkan ke rotasi, ini rotasi 120 derajat ya. Rotasi 120 derajat berarti di sini berapa? 1 rotasi jangan ya, rotasi 200. Ini berapa ini? 180 bisa ya, 180 ya. 90 sebentar, ini 90 bisa nggak kalau ini dibawa ke 90 derajat? 90 derajat ini ya. Ini jadi apa? 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 4, 4 dibawa ke 1 gitu ya. Kemudian berarti kalau ini 2 kan berarti apa? Kita punya kan misalkan ini theta, berarti kan theta 2 ini kan harus sama dengan theta 1 tambah theta 1 ya. Aduh, theta iya, ini 1 tambah 1 berarti harus sama dengan theta 1 dikomposisikan dengan theta 1. Ini ya. Ini ya, theta 1 harus dikomposisikan dengan sigma 1. Jadi kalau di sini ini jadi ini bisa nggak? 1, 2, 3, 4, kemudian ini 180. Homomorfisme nggak ini? Coba dicek ya nanti ya.
100, ini 1 jadi di 3, 2 di 4, ini 3 di 3, 4, 1, ini di 2. Ini rotasi 180. Kita punya ya, 1 tambah 1 jadi itu. Kemudian 1 tambah 2 itu 0 tapi ya. Rotasi 270, bukan ya? Bukan ya ternyata ya. Bukan homomorfisme ini ya. Bentar, homomorfisme. Contohnya apa homomorfisme yang di sini? Kita punya apa contohnya? Maaf ya. Gak di ini. Jadi ini 1. Bu ya. Ini 1. Bentar. Ini apa contohnya? Homomorfisme yang tidak trivial apa contohnya Mas Mbak? Ini dari G tadi dari berapa Z3 ke SA, A-nya 1, 2, 3, 4. Jadi S4 ini. Ya, jadi ini tidak lain adalah S4. Kemudian di sini ini Z3. Jadi 0 tadi mesti dibawa ke fungsi identitas. Kemudian 1, 2 ini dibawa kemana? 4, 3. Ini tadi berarti ini sambil berarti 1 dibawa kemana? Contohnya 1 biar jadi homomorfisme ya. 1 itu kan ordernya berapa? Ordernya 3 ya. Di SA ada yang ordernya itu enggak ada ya. S4 itu ada yang ordernya 3 enggak? 1 itu di Z3 kan ordernya 3, 1 tambah 1 tambah 1 ini. Kalau dia ini kan mesti juga dipetakan ke enggak juga ya, tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau dia tidak ke 0 ya ini S3 aja lah ya. Sebentar biar ini. Sebentar ini S3 aja. Jadi kita kan karena ini SA G-nya oke. Ini SA, ini S3. Oke, jadi ini ke rotasi misalkan ke rotasi 120, kemudian ini rotasi 240. Homomorfisme ya. Nanti dicek ini homomorfisme, kemudian berarti apa? Aksinya berarti kalau demikian itu dari G ini cross A ke A ya. Berarti Z3 ya kan G-nya ini Z3 sekarang dikroskan dengan 123 ke 123 ini didefinisikan sebagai X bar ini ya, misalkan saya punya sembarang di Z3 didotkan dengan A, ini didefinisikan sebagai ini tadi tetanya berarti sebagai theta X ini dikenakan pada A tuh ya. Jadi sekali lagi ini berarti dotnya ini aksinya dari G ini dari Z3 ke 123 ini.
Jadi berarti ini apa? Kalau X-nya sama dengan 2, misalkan ya contoh ya, ini example. X-nya sama dengan 2, kemudian A-nya sama dengan 3, berarti X beraksi pada 3, ini berarti sama dengan 2 theta 2, yaitu apa? Theta 2 adalah rotasi. Ini dikenakan pada 3, jadi rotasi 240 derajat dikenakan pada 3. Jadi berapa? Rotasi 240 derajat dikenakan pada 3. Jadi 3 ini kan rotasi 120, jadi di 1, 1 ke 2. Jadi ini 2. Ya. Nggak kelihatan ini ya di bawah. Ini sama dengan gitu ya. Jadi sekali lagi dari kita punya tadi ya, dari kita punya aksi grup kita bisa mendapatkan homomorfisme. Kemudian dari homomorfisme kita bisa mendapatkan aksi grup. Dengan kata lain, ini tadi contohnya sudah di ini. Jadi dengan kata lain berarti kalau saya himpun ya, ini misalkan ini A cantik, ini adalah ini dot dari G cross A ke A. Maaf, ini A dot ini adalah aksi grup. Ini. Kemudian saya punya ini home. Ini adalah fungsi dari apa? Tadi homomorfismenya adalah dari G ke SA. F ini home. Ya, berarti antara A dan home ini ada korespondensi 1-1. Ya, jadi setiap kita punya aksi grup, kita bisa menentukan homomorfisme dari G ke SA, dan sebaliknya setiap kita punya homomorfisme dari G ke SA, kita bisa mendefinisikan aksi grup gitu yang masuk ke elemen A cantik ini gitu ya. Jadi ada korespondensi 1-1. Jadi kalau demikian, ini kalau kita berbicaranya ini di grup hingga ya, di grup hingga berarti kardinalitas A cantik dan kardinalitas homomorfismanya itu sama. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Jadi misalkan apa namanya, dicoba di apa, lihat lagi. Jadi misalkan kita punya ini tadi ya, ini kan kita baru punya satu homomorfisme. Nanti tentukan lagi homomorfisme yang lain gitu ya. Kemudian aksi grupnya berarti kayak apa? Ini tadi aksi grupnya baru beraksi untuk yang X-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 3. Untuk X yang sama dengan 2 dan untuk A yang lain, 1 dan 2 nanti hasilnya berapa dilihat. Kemudian untuk X yang selain 2 juga demikian. Gitu ya. Jadi nanti berarti aksi grupnya jadi kelihatan seperti apa. Begitu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Pas ini apa materinya habis hari ini.